Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riza Fadli Satria, NIM 19114192 dari kelas Psikologi Islam 6C. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan mengenai mata kuliah Sejarah Peradaban Islam pada bab 3 dinasti masa periode pertengahan. 3 dinasti pada masa periode pertengahan yaitu yang pertama dinasti Turki Utsmani di Turki, kemudian dinasti Safawi di Persia yang saat ini disebut dengan Iran, kemudian ada dinasti Mughal di India. Yang pertama dinasti Turki Utsmani. Utsmani muncul pada tahun 669 Hijriah. Akan tetapi negara ini baru menganut sistem kekhalifahan pada tahun 923 Hijriah. Sejarah mencatat Turki berhasil mendirikan kekuasaan dengan 2 dinasti yang besar. Yang pertama yaitu Turki Saljuk dan Turki Utsmani. Turki Utsmani sendiri didirikan setelah bangsa dari Turki Saljuk runtuh setelah berkuasa selama 250 tahun. Peran Turki Utsmani tidak dapat dianggap remeh. Mereka adalah kekhalifahan Muslim terpenting yang tercatat oleh sejarah. Lalu apa peran penting dinasti Turki Utsmani di masa lalu? Yang pertama di bidang kemiliteran dan pemerintahan. Sultan Orkan berusaha mengadakan pembaruan di tubuh militer dinasti Turki Utsmani dengan jalan mengadakan perombakan dalam keanggotaan dengan memasukkan non-Turki sebagai anggota barunya. Bahkan orang-orang Kristen diterima menjadi tentara, diasramakan dan dibimbing serta dilatih dalam nuansa Islam. Program ini ternyata sangatlah berhasil dengan terbentuknya kelompok militer yang baru dengan nama Jenisari atau Inkasiriyah. Pasukan ini dapat mengubah negara Utsmani menjadi negara dengan kekuatan militer yang sangat disegani oleh lawan-lawannya. Bahkan pasukan inilah yang berhasil menaklukkan negara-negara non-muslim. Untuk mengatur sistem pemerintahan serta urusan negara dibentuklah undang-undang atau yang disebut Qanun pada masa Sulaiman. Undang-undang ini disebut dengan Mutaka al-Abnur. Kemudian yang kedua di bidang ilmu pengetahuan dan budaya. Bangsa Turki adalah bangsa yang heterogen yang terdiri dari berbagai agama, suku, etnis, dan kebudayaannya pun merupakan perpaduan dari bermacam-macam kebudayaan. Di antaranya ada kebudayaan Persia, kemudian kebudayaan Bizantium, dan kebudayaan Arab. Dari kebudayaan tersebut, orang-orang Turki mengambilnya dan menyesuaikan dengan kebutuhan negaranya. Dari kebudayaan Persia, mereka banyak mengambil tentang etika dan tata krama. Kemudian dari kebudayaan Bizantium, mereka mengambil organisasi kemiliteran dan pemerintahan. Kemudian dari kebudayaan Arab, mereka mengambil ajaran mengenai prinsip ekonomi, sosial, kemudian keilmuan, dan huruf. Dengan demikian, kebudayaan Turki adalah asimilasi dari 3 kebudayaan besar, yaitu Persia, Bizantium, maupun Arab. Namun sebagai bangsa yang beragama Islam dan hidup di bawah kesultanan Islam, maka kebudayaan Islamlah yang paling dominan. Terbukti dengan penyerapan kaligrafi dan arsitektur Islam pada bangunan-bangunan bersejarah dan masjid-masjid. Salah satunya dapat kita ketahui masjid yang terkenal dengan keindahan kaligrafinya adalah masjid yang asalnya bermula dari bangunan gereja, yaitu Hagia Sophia. Hiasan kaligrafi itu untuk menutupi gambar-gambar yang bernuansa Kristiani yang ada sebelumnya. Bahkan dikatakan bahwa tidak kurang dari 235 buah bangunan hanya dikoordinir oleh satu orang arsitek asal Anatolia yang bernama Sinan. Ini membuktikan bahwa
betapa tingginya kemajuan arsitektur yang dicapai oleh bangsa Turki Utsmani pada saat itu. Dan kemudian gaya corak arsitekturnya mempengaruhi arsitektur dunia Islam. Pada tahun 1924, Undang-Undang Dasar baru Turki di bawah kepemimpinan Mustafa Kemal Atatürk menegaskan bahwa negara Turki menjadi yang pertama republik, kemudian kedua nasionalis, yang ketiga kerakyatan, yang keempat kenegaraan, kemudian yang kelima sekularisme, yang keenam adalah revolusionis. Akibatnya akhirnya sedikit demi sedikit otoritas sultan atas nama Islam dihilangkan dari tata negara Turki, dan pada tahun 1928 menyusul penghapusan Islam sebagai agama negara. Namun pada masa pemerintahan Presiden Erdogan, Turki secara lambat laun diubah wajahnya dari yang bercorak peninggalan Mustafa Kemal Atatürk yang bernuansa sekularisme ke wajah yang jauh lebih memperlihatkan sisi historis Turki sebagai sisa dari kekhalifahan Islam dan juga dianggap sebagai penjaga terakhir nilai-nilai Islam itu sendiri. Turki disebut sebagai kekuatan baru bagi studi kawasan Timur Tengah selain dua kekuatan menengah seperti Saudi Arabia dan Iran yang dianggap sebagai negara middle power atau kekuatan tengah. Kemudian perkiraan kondisi dan harapan perkembangan Islam di wilayah Turki. Turki menjadi sebuah simbol kekuatan baru yang menjadi representasi kawasan atau kekuatan baru di sebuah Timur Tengah. Nama Erdogan tidak bisa diabaikan begitu saja karena dalam studi keamanan yang melihat Turki sebagai sebuah kekuatan baru, Presiden Erdogan dianggap menjadi aktor penting dalam perkembangan sejarah sekaligus pengubah Turki itu sendiri. Presiden Erdogan dalam perkembangannya sendiri merupakan seorang tokoh yang tumbuh besar di lingkungan dengan dinamika dan memunculkan Islam sebagai sebuah pilihan alternatif hingga bisa ditransformasikan ke dalam kemunculan kekuatan yang luar biasa. Ada 6 pokok pemikiran politik Erdogan sebagai bentuk yang berubah dan merevolusi pemikiran yang ada sebelumnya, yaitu yang pertama kehadiran Turki baru, kemudian yang kedua kontrol militer yang harus dikuasai, yang ketiga mengganti pola sekularisme yang sudah tertanam di masyarakat Turki, kemudian yang keempat bergabung dengan Uni Eropa, yang kelima menjaga dan mengkokohkan ideologi yang dianut mayoritas masyarakat Turki, yaitu ideologi Islam, yang terakhir melebarkan sayap dari ekonomi Turki. Sehingga dengan 6 pokok pemikiran tersebut, Turki bisa bangkit sebagai kekuatan baru serta mengambil peran utama di Timur Tengah dan dunia Islam. Melihat Turki yang baru cepat berkembang selama 10 tahun terakhir menjadi sebuah pertanda Turki setidaknya berada pada jalur yang tepat dalam usaha shifting atau perubahan mereka dari negara yang mencoba bertahan menuju negara yang membuat negara lain bertahan. Kemudian dinasti Safawi di Persia. Kerajaan Safawi berdiri sejak tahun 1503 hingga 1722 Masehi. Ketika itu kerajaan Safawi berdiri pada saat kerajaan Utsmani di Turki sudah mencapai puncak kejayaannya. Kerajaan Safawi ini berasal dari sebuah gerakan tarekat yang berdiri di Ardabil, yakni wilayah kota yang terletak di negara Azerbaijan yang dulunya wilayah dari Rusia, yang diberi nama tarekat Safawiyah. Kemudian apa peran penting dinasti Safawi di masa lalu? Yang pertama di bidang politik. Keadaan politik pada masa Safawi mulai bangkit kembali setelah Abbas I naik tahta. Ia memerintah dari tahun 1587 hingga 1629 Masehi. Reformasi politik yang dilakukan oleh Abbas I inilah yang berhasil membuat kerajaan Safawi kuat kembali. Perkembangan politik ditunjukkan dengan adanya kekuatan militer yang kuat, kemudian wilayah kekuasaan yang luas, serta administrasi pemerintahan yang terstruktur dengan baik. Kemudian bidang ekonomi. Dalam bidang ekonomi, kerajaan Safawi memiliki keunggulan baik dalam pertanian,
kemudian perdagangan maupun perindustrian. Daerah pertanian utama kerajaan Safawi berada di bulan sabit subur dan menghasilkan berbagai macam hasil pertaniannya. Yang ketiga, bidang ilmu pengetahuan. Sejarah bangsa Persia dikenal sebagai bangsa yang berperadaban tinggi dan pencipta ilmu pengetahuan. Dalam bidang pengkajian keislaman, kaum Syiah gemar melakukan ijtihad dan bagi mereka pintu ijtihad tidak pernah tertutup. Berkembangnya ilmu pengetahuan masa kerajaan Safawi tidak terlepas dari suatu doktrin yang mendasari bahwa kaum Syiah tidak boleh taklid dan pintu ijtihad selamanya terbuka. Apabila dibandingkan dengan dua daulah lainnya, yaitu daulah Turki Utsmani dan daulah Mughal di India, dalam waktu yang sama, jika kita lihat di bidang ilmu pengetahuan, maka daulah Safawi lah yang lebih unggul dari kedua daulah tersebut. Kemudian yang keempat, di bidang seni dan pembangunan fisik. Kemajuan bidang seni arsitektur ditandai dengan berdirinya sejumlah bangunan megah yang memerintah Isfahan sebagai ibu kota kerajaan Safawi. Kemudian sejumlah masjid, sekolah, rumah sakit, jembatan yang memperpanjang di atas Zenderut dan istana Cihil Sutun. Kota Isfahan juga diperindah dengan kebun wisata yang tertata apik. Kemudian yang kelima, di bidang keagamaan. Pada masa Abbas, kebijakan keagamaan tidak lagi seperti masa khalifah sebelumnya, tetapi ia menanamkan sikap toleransi di kerajaan Safawi. Kerajaan Safawi menerapkan toleransi beragama dengan ditunjukkannya pembangunan gereja Fang sebagai wujud menghormati masyarakat yang beragama lain. Kemudian pengaruh dinasti Safawi di Persia atau Iran pada masa kini. Kerajaan Safawi menyatakan Syiah sebagai mazhab negara. Karena itu, kerajaan ini dapat dianggap sebagai peletak pertama dasar terbentuknya negara Islam Iran dewasa ini. Hal tersebut menemukan momentumnya ketika revolusi Islam Iran meletus pada tahun 1979. Revolusi ini merupakan peristiwa penting dalam sejarah masyarakat Iran yang melahirkan konfigurasi yang khas antara negara Iran dan institusi Islam. Revolusi inilah yang menjadi puncak pergolakan konflik antara penguasa Iran dengan kelompok ulama yang telah berlangsung lama, sehingga terjadi perubahan yang fundamental dalam sistem ketatanegaraan negara Iran yang berpengaruh dengan sistem pemerintahan Iran kekinian. Mazhab Syiah Imamiyah yang dijadikan mazhab resmi sekaligus sebagai ideologi negara. Revolusi Islam Iran memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta menjadi negara yang maju dan berperadaban. Iran yang Islami bukan hanya memikul tugas penyelesaian kesulitan rakyat, kemudian memajukan dan membangun negara, tetapi juga memiliki tanggung jawab terhadap umat manusia dan melaksanakan tanggung jawab sebagai suatu kekuatan yang sebenarnya. Revolusi Islam Iran memberikan pengaruh yang besar terhadap perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menjadikan negara Iran sebagai negara yang maju dan berperadaban. Ini jelas memiliki kemajuan tersendiri, sebab ketika negara Muslim yang lain yang penduduknya mayoritas Muslim dilanda oleh keterbelakangan, korupsi, dan kebodohan sehingga menjadi objek perbudakan negara-negara maju, Iran sebagai salah satu negara yang mayoritas penduduknya Muslim justru menggeliat menjadi bangsa yang menampilkan kemajuan dan semakin sulit diintervensi oleh siapapun berkat penguasaannya yang luar biasa terhadap sains dan teknologi. Revolusi saintifik Iran tergolong unik mengingat ada 3 faktor. Yang pertama, akselerasi perkembangan sains dan teknologi. Iran melesat dengan begitu cepatnya, sehingga oleh dunia Iran dijuluki sebagai negara perkembangan sains yang paling cepat. Kemudian yang kedua, lompatan besar Iran di bidang sains dan teknologi justru dicapai oleh Iran ketika dirinya berada di bawah tekanan, kemudian
deraan embargo ekonomi dan perdagangan, bahkan ancaman militer dari negara superpower yaitu Amerika Serikat. Dan yang ketiga, lompatan besar revolusi saintifik Iran terjadi justru berbasis pada nilai-nilai Islam secara utuh, di mana sebuah negara yang pemerintahan, hukum, sosial, dan budayanya berdasarkan pada prinsip-prinsip Islam. Capaian revolusi saintifik Iran yang sangat membanggakan itu semakin berkembang pesat, sehingga Iran kini menjadi negara muslim di dunia yang diperhitungkan oleh dunia. Iran sebagai negara Islam atau Republik Islam Iran yang kini kemajuan sains dan teknologinya tengah menggeliat, kemudian menjadi harapan bagi kemajuan Islam itu sendiri. Sejak dulu dalam sejarahnya, Islam maju karena ditopang oleh penguasaannya terhadap ilmu pengetahuan. Kemajuan Islam tidak bisa dipisahkan dari kemajuan ilmu pengetahuan itu. Selama umat Islam di dunia masih terbelakang dalam penguasaan sains dan teknologi, maka saat itu pula umat Islam akan menjadi objek penindasan dan penjajahan oleh bangsa-bangsa lain yang sains dan teknologinya lebih maju. Sains dan teknologi adalah kunci bagi kebangkitan dan kemajuan Islam, bahkan bagi negara-negara berkembang seperti Indonesia. Yang ketiga yaitu dinasti Mughal. Kerajaan Mughal didirikan pada tahun 1526. Jumlah keseluruhan Sultan Mughal ada 29 orang. Kerajaan ini memiliki sultan-sultan yang besar dan terkenal pada abad ke-17, yaitu Sultan Akbar pada 1556 hingga 1606, kemudian ada Sultan Jahangir 1606 sampai 1627, kemudian ada Sultan Shah Jahan 1628 hingga 1658 Masehi, kemudian Sultan Aurangzeb 1659 hingga 1707. Kemudian peran penting dinasti Mughal di masa lalu, yang pertama di bidang politik dan militer. Sistem yang menonjol adalah politik sul-e-ul atau toleransi universal. Sistem yang sangat tepat karena mayoritas masyarakat India adalah Hindu, sedangkan Mughal adalah sistem Islam. Di sisi lain terdapat juga rasa atau etnis lain yang juga terdapat di India. Lembaga yang merupakan produk dari sistem ini adalah Din Ilahi dan Mazhari. Kemudian di bidang militer, pasukan Mughal dikenal sebagai pasukan yang kuat. Mereka terdiri dari pasukan gajah, berkuda, dan meriam. Kemudian peran yang kedua di bidang ekonomi. Kontribusi Mughal di bidang ekonomi adalah memajukan pertanian, terutama untuk tanaman padi, kacang, tebu, rempah-rempah, tembakau, dan kapas. Pemerintah membentuk lembaga khusus untuk mengatur masalah pertanian. Di samping pertanian, pemerintah juga memajukan industri tenun. Hasil industri ini banyak diekspor ke luar negeri seperti di Eropa, Arabia, Asia Tenggara, dan lain-lain. Kemudian peran yang ketiga di bidang seni dan arsitektur. Ciri yang menonjol dari arsitektur Mughal adalah pada teknik pancikari yang sebelumnya memang sudah menjadi tradisi di India, akan tetapi pada masa ini teknik tersebut diperkaya dengan banyak variasi model, ukiran, dan dapat dilihat di berbagai bangunan peninggalannya. Kebijakan-kebijakan dalam pengembangan kebudayaan ditambahkan adanya bentuk perpaduan antar unsur Islam dan Hindu. Bentuk ini misalnya dapat dilihat secara jelas pada arsitektur dan lukisan pada beberapa benteng dan istana di Ajmer, Agra, Allahabad, dan Lahore. Selain itu, banyak karya sastra yang diubah dari bahasa Persia ke bahasa India. Pada masa Akbar, berkembang bahasa Urdu yang merupakan perpaduan dari berbagai bahasa yang ada di India. Kemudian yang keempat, di bidang ilmu pengetahuan. Di tiap-tiap masjid memiliki lembaga tingkat dasar yang dikelola oleh seorang guru. Pada masa Shah Jahan didirikan sebuah perguruan tinggi di kota Delhi. Jumlah ini semakin bertambah ketika pemerintahan dipegang oleh Sultan Aurangzeb.
Kemudian yang terakhir yaitu di bidang sosial. Semenjak Islam masuk ke India, pengaruh mendasar yang utama adalah masalah penghapusan kasta yang telah mendarah daging ratusan tahun lamanya di India. Islam tidak mengenal kasta, sehingga oleh sebagian masyarakat di India, terutama pada kasta rendah, kedatangan Islam ini disambut baik oleh mereka, dan dengan senang hati mereka berbondong-bondong untuk masuk ke dalam Islam. Dampaknya adalah terjadinya transformasi sosial karena kesetaraan penduduk dalam memperoleh akses ekonomi, dan untuk bagian tertentu adalah menjadi pegawai pemerintah dan tentara. Perubahan menonjol lainnya adalah masalah kesetaraan gender. Keberadaan kaum wanita yang selama ratusan tahun menjadi kelompok kelas 2 terangkat oleh masuknya Islam di India. Upacara sati atau yang sering kita ketahui menceburkan diri ke api oleh seorang perempuan dalam pembakaran mayat suaminya terus terkikis oleh pengaruh Islam di India. Namun demikian bukan berarti upacara sati ini terhapus begitu saja di India. Sampai dengan abad 20 hingga abad 21 ini upacara sati masih dilakukan oleh sebagian masyarakat India. Kemudian pengaruh dinasti Mughal di Asia Selatan atau sekarang India, Pakistan maupun Bangladesh. Pada masa kini namun di sisi lain kedatangan Islam menyebabkan kemunduran kebudayaan Hindu yang telah berlangsung berabad-abad sebelum Masehi. Upaya melakukan akomodasi kedua agama ini pernah dilakukan oleh Sultan Akbar dengan melahirkan ajaran baru yang disebut dengan Din Ilahi pada tahun 1582. Namun tidak mendapat respon positif dari para ulama dan Islam. Akbar pun juga memperistai seorang Hindu dengan yang bernama Ratu Joda dengan maksud menghilangkan pertentangan dua pemeluk agama terbesar di India tersebut. Namun Islam dan Hindu yang kadang memunculkan pertentangan tersebut kemudian mendorong munculnya aliran kepercayaan baru yang kemudian berkembang menjadi salah satu agama besar di India. Pada abad ke-15 muncul agama Sikh yang merupakan sinkretisme agama Islam dan agama Hindu dengan pemimpinnya yang terkenal dengan sebutan Guru Nanak. Kemudian di abad 20 Liga Muslim India yang dipimpin Muhammad Ali Jinnah, organisasi ini mengusulkan dibentuknya negara muslim yang terpisah dari India di daerah barat laut dan di daerah timur laut India yang mayoritasnya penduduk beragama Islam. Negara inilah yang pada akhirnya disebut dengan Pakistan. Setelah kekuasaan Inggris di India resmi berakhir pada 14 Agustus 1947, resmi berdiri negara Pakistan. Maka tidak heran jika Islam di India dan Pakistan biasanya dibahas secara bersamaan. Namun saat ini dapat kita lihat perbedaan prinsip antara Islam di India dan Pakistan adalah bahwa jumlah penganut Islam di India yaitu menjadi minoritas, sedangkan di Pakistan sendiri Islam menjadi mayoritas. Keadaan ini tidak memberikan banyak pilihan dan kesempatan bagi umat Islam di India untuk ikut andil dalam politik negara. Namun di Pakistan keadaan ini berbalik 180 derajat. Prinsip-prinsip Islam bahkan menjadi dasar dalam penetapan undang-undang di Pakistan itu sendiri. Namun hingga sekarang konflik antara agama Islam dan agama Hindu khususnya di negara India dan Pakistan masih bersitegang, yaitu konflik perebutan wilayah Kashmir antara India dan Pakistan menjadi salah satu konflik dengan tingkat kompleksitas yang cukup tinggi dan berbahaya di wilayah Asia Selatan. India dan Pakistan adalah dua negara yang bertetangga yang telah terlibat konflik perebutan wilayah Kashmir sejak tahun 1947. Konflik ini berawal dari penduduk Kashmir yang mayoritas beragama Islam, akan tetapi pemimpin mereka saat itu beragama Hindu. Meningkatnya intensitas konflik Kashmir disebabkan oleh beberapa faktor seperti faktor agama, politik, keamanan, maupun geopolitik. Mekanisme tepat
dalam penyelesaian COVID hingga saat ini belum ditemukan. Baik India maupun Pakistan memiliki argumentasi masing-masing dalam perebutan wilayah Kashmir. Kemudian perkiraan kondisi dan harapan perkembangan Islam di wilayah Asia Selatan, khususnya di India dan Pakistan. Konflik Kashmir yang selalu berjalan negatif dan bersifat enmity menciptakan perlombaan senjata baik konvensional maupun nuklir antara India dan Pakistan. Perlombaan senjata kedua negara tersebut juga berpengaruh terhadap pembangunan militer negara-negara tetangga di Asia Selatan lainnya. Kekhawatiran akan adanya perang terbuka mengakibatkan negara-negara tetangga India dan Pakistan meningkatkan kapabilitas militernya baik melalui kerjasama militer dalam bentuk pendanaan, bantuan peralatan pertahanan maupun pembelian senjata. Pembentukan aliansi dengan sesama negara Asia Selatan maupun negara Great Power juga dilakukan. Selain hal tersebut, konflik Kashmir juga bertampak pada timbulnya budaya mutual distrust, di mana hubungan yang berjalan di antara negara tetangga adalah ketidakpercayaan dan saling waspada. Masing-masing pihak menganggap pihak lain sebagai sebuah ancaman. Hal ini terutama terlihat antara India dan Pakistan yang seringkali terjadi aksi saling tuduh, terutama dalam isu terorisme. Harapan untuk perkembangan Islam di kedua negara tersebut, semoga umat Islam di India mempunyai derajat yang sama dengan umat Hindu dan memiliki kelas sosial yang setara dengan umat Hindu. Sedangkan harapan perkembangan Islam di Pakistan mampu sepenuhnya membuktikan sebagai negara muslim yang stabil secara ekonomi dan konflik Islam Hindu di kedua negara tersebut dapat segera teratasi. Kemudian yang terakhir, gambaran kondisi perkembangan Islam di Makam Bergolo RT 1 RW 9 Serangan Surakarta. Saya tinggal di Makam Bergolo RT 1 RW 9 Serangan Surakarta sejak 17 tahun yang lalu. Kondisi geografis keislaman tempat tinggal saya ini berbatasan langsung dengan pondok yang cukup terkenal di kalangan umat muslim seluruh raya, yaitu Pondok Pesantren Al-Mukmin Ruki di Sukarjo. Populasi umat Islam di sini sekitar 85% dari total penduduk. Islam di Makam Bergolo ini lebih cenderung ke Islam yang ikut ke pemerintah atau yang disebut Ahlussunnah wal Jamaah. Jarang masyarakat yang ikut ke dalam organisasi Islam seperti Nahdlatul Ulama, lalu Muhammadiyah, dan lain-lain. Namun pada kenyataannya dalam pelaksanaan praktik-praktik keagamaan sehari-hari, masyarakat di sini lebih cenderung mengacu pada praktik-praktik yang sering dilakukan di kalangan warga NU, seperti pembacaan kitab Al-Barzanji atau yang dalam istilah Jawa disebut jangan berjanjian pada yang dilakukan ibu-ibu pengajian setiap hari Kamis, kemudian tahlilan, bahkan dalam momen-momen khusus contohnya seperti pelaksanaan sholat tarawih di bulan Ramadan. Masyarakat kampung ini mengacu pada tata cara sholat yang dilakukan seperti halnya di kalangan warga NU. Sekian penyampaian materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.